Petugas gabungan TNI Polri, Pemkab Sidoarjo dan relawan membuat lebih dari 5.000 paket nasi bungkus setiap harinya. Hal itu untuk melayani warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terdampak PSBB. Berpusat di Mako Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, Dapur Umum Kabupaten Sidoarjo mulai melayani warga yang terdampak langsung PSBB di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Setiap harinya petugas gabungan TNI Polri, Pemkab Sidoarjo dan para relawan menyediakan lebih dari 5.000 paket nasi bungkus. Bahan dari bantuan Pemprov Jawa Timur berupa beras 5 ton, telur 1 ton, mie instan 500 dus, dan ayam beku 1 ton. Sistem pengiriman paket nasi bungkus ini langsung kepada warga terdampak melalui petugas-petugas gabungan yang berada di setiap kecamatan. Setiap kegiatan sahur dan buka itu masing-masing 5.200 paket yang disiapkan untuk 5.200 orang. Diharapkan dengan pendistribusian nasi bungkus ini mampu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi corona. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. 463 paket sembako disalurkan kepada masyarakat prasejahtera di kawasan Kemayoran, Jakarta. Bantuan itu diserahkan melalui pengurus RW setempat. 463 paket sembako tiba di kawasan Kemayoran, Jakarta siang tadi dengan menggunakan mobil box milik PT Pos Indonesia. Penyaluran sembako ini diserahkan langsung pihak Kementerian Sosial kepada perwakilan pengurus RW 02, Kelurahan Serdang, Kemayoran dengan sasaran masyarakat prasejahtera. Ratusan paket sembako kemudian disalurkan dari rumah ke rumah melalui pengurus RT setempat. Assalamualaikum Bu. Yang mana bantuan Presiden untuk kali ini untuk wilayah RW 2 lumayan banyak, jumlahnya sekitar 463 paket. Mudah-mudahan ini nanti bisa tersalurkan semuanya. Dan yang pasti dengan jumlah sebanyak itu kita masih kurang. Karena masih banyak warga yang belum terdata, yang semestinya mereka berhak menerima, sampai saat ini belum menerima bantuan dari manapun. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih yang tertera di layar televisi Anda. Penjaga gawang Madura United dan tim nasional Indonesia Muhammad Ridho Jazuli berjualan takjil untuk mengisi waktu luang saat kompetisi berhenti karena corona. Selain bertepatan dengan momen Ramadan, dirinya juga mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik. Siapa yang menyangka jika pria yang menjual makanan berbuka puasa di depan Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur ini adalah Muhammad Ridho Jazuli. Penjaga gawang klub Madura United dan tim nasional Indonesia ini memang membantu sang istri berjualan takjil untuk mengisi kekosongan di saat kompetisi dihentikan sementara karena meluasnya penyebaran virus corona. Meski berlabel pemain bintang dan dikenal masyarakat, Ridho tidak sungkan untuk turut menggoreng dan melayani pembeli yang datang ke warungnya. Ridho mengaku sudah terbiasa berjualan bersama istrinya sejak masih bermain di klub lamanya Borneo FC. Ya seperti sampean lihat, saya sama istri jualan takjil untuk mengisi kegiatan biar nggak jenuh juga di rumah. Ini kenapa nggak mudik sini? Kenapa nggak mudik? Ikuti anjuran pemerintah. Latihan tetap ya? Latihan tetap. Latihan tetap di rumah. Keberadaan lapak ini disambut baik warga, utamanya pecinta sepak bola di Bangkalan. Mereka datang tak sekedar ingin berburu takjil, tapi juga agar bisa bertemu langsung dengan sang idola. Menarik ya, di tengah di bulan Ramadan dan situasinya sangat sulit karena pandemi. Seorang pemain timnas saja rela berjualan. Saya salut sama Mas Ridho. Muhammad Ridho Jazuli dikenal pecinta sepak bola tanah air sebagai penjaga gawang yang tangguh saat berada di lapangan hijau. Aksi penyelamatannya saat berada di bawah Mister Gawang Madura United maupun tim nasional Indonesia selalu mengundang decak kagum.
Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir semua sektor termasuk olahraga. Kompetisi kasta tertinggi nasional Liga 1 kini dihentikan sementara yang membuat semua klub peserta terpaksa meliburkan pemainnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kekurangan biaya karena tidak ada pemasukan selama pandemi COVID-19, ratusan satwa terancam mati kelaparan. Pengelola Medan Zoo pun menggalang koin peduli satwa untuk biaya makan satwa di Medan Zoo. Ratusan satwa baik unggas, mamalia, reptil, dan yang lainnya yang berada di Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo di kawasan Simbalingkir B, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara, terancam mati kelaparan akibat pandemi COVID-19. Sejak Medan Zoo ditutup sementara 23 Maret lalu, pihak pengelola tidak mendapatkan pemasukan lagi, baik dari penjualan retribusi tiket pengunjung hingga pembuatan acara di dalam lingkungan Medan Zoo. Selain berdampak pada satwa di dalam Medan Zoo, sejumlah pegawai kontrak di lingkungan unit usaha PD Pembangunan Pemerintah Kota Medan ini juga terpaksa dirumahkan. Untuk mengatasi masalah keuangan, pihak pengelola dan pegawai di lingkungan tersebut mengambil kebijakan untuk menghimpun dana melalui galang koin donasi, khususnya untuk melakukan penyelamatan terhadap satwa penghuni Medan Zoo. Tetap berusaha supaya kita ada masukan dana seperti membuat donasi-donasi itu ya, seperti mengumpulkan koin-koin peduli satwa yang dilindungi. Kemudian kita kontak dengan rekan-rekan di lembaga konservasi yang lain. Alhamdulillah kita dapat bantuan kemarin 200 kilo ayam dari Gembira Loka. Kebutuhan makan satwa di Medan Zoo setiap harinya berkisar 3 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, perpustakaan online memudahkan mahasiswa atau pelajar Indonesia mencari tugas dan referensi buku di tengah pandemi COVID-19. Meski di rumah, perkuliahan online masih tetap berjalan. Rifda Faradila, salah satu mahasiswi universitas swasta di Jakarta, sudah 7 minggu kuliah dari rumah di tengah pandemi corona. Materi perkuliahan disampaikan melalui video conference. Dosen menjelaskan secara online dari rumah dan mahasiswa melihat poin-poin melalui telepon genggam maupun komputer. Sementara jika ada tugas yang membutuhkan referensi buku, Rifda memanfaatkan perpustakaan digital yang bisa diakses langsung dari rumah mencari buku untuk tugasnya. Di tengah pandemi corona, tidak bisa mencari buku ke toko atau ke perpustakaan. Kalau misalkan ada tugas online ya kita tuh ngerjain di webnya gitu, jadi sesi tanya jawab juga. Terus kalau misalkan buat masalah buku itu kita pakai perpustakaan online gitu. Oke. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, kami dari Perpustakaan Nasional menyiapkan beberapa aplikasi untuk bisa membantu belajar di rumah. Selama masa pandemi corona, melalui jaringan daring semua akan dimudahkan, baik proses belajar atau mencari buku. Dari Jakarta, Hasbiallah, iNews melaporkan. Salah satu pondok pesantren di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat membagikan ribuan paket sembako kepada fakir miskin dan guru honorer. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.